tepatnya di sini Pak Supri sedang bermeditasi. Oke, saya lanjutkan. Dari tadi sempat eh, kamera dibikin seolah-olah nggak bisa tampak kita di dalam kamera karena memang ada perlawanan, seolah ada apa ya, benturan energi lah. Sosok di sana kita bisa melihat ada sosok kuntilanak nih. Sob, maaf. Ini hampir seluruh tikungan dari tikungan atas ke sini ini udah pernah buat kecelakaan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penggali misteri di manapun teman-teman berada. Untuk kali ini kami tim penggali misteri sedang berada di jembatan yang fenomenal di Kabupaten Temanggung, yaitu jembatan Sigandul, yang mungkin untuk warga-warga di daerah sekitar Temanggung sudah tidak asing lagi dengan jembatan Sigandul yang terletak di Kecamatan Kledung ini, yang di lereng atau tengah-tengah Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Mohon maaf teman-teman, saat ini kita di pinggir jalan raya. Ternyata hampir jam 12 masih ramai juga kendaraan yang lalu lalang di sini dan kenceng-kenceng juga. Maaf juga sedikit agak pilek. Oke. Kami selalu ditemani dengan narasumber kita, dengan Bapak Supri, untuk malam ini mengeksplor tempat ini. Selamat malam Pak Supri. selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan mencoba mengeksplor jembatan Sigandul, tapi jembatan yang lama. Dan ini merupakan jembatan yang baru, yang zaman pemerintahan Bupati Bambang Soekarno ini dibangun jembatan baru. Tapi untuk yang jembatan lama dulunya banyak memakan korban dan banyak kecelakaan, makanya kita mencoba akan melihat seperti apa keadaan di sana nanti dan apa yang bisa saya sampaikan nanti di sana. Nanti posisi jembatan yang lama di bawah sini, nanti kita mencoba untuk menelusuri yang bawah. Oke teman-teman, mari ikuti penelusuran kami. Oke teman-teman, untuk saat ini kita sudah berada tepat di bawah jembatan yang baru, yang cukup megah ini. Kemudian ini di jembatan, kita di atas jembatan yang lama atau yang dulu lah, yang sering terjadi kecelakaan atau musibah di jembatan ini, karena sesuai kontur dan medan memang jalannya sempit, menikung, terus berkelok-kelok lah. Kalau yang jembatannya lama kan dibuat lebar dan
lurus, jadi meminimalisir terjadinya kecelakaan. Oke, kita bertanya ke Pak Supri, menurut penerawangan Pak Supri di sini sosok apa atau dulu kenapa sering terjadi banyak musibah kecelakaan Pak di tempat ini? Oke, untuk di sini kita berdiri tepat di atas jembatan Sigandul yang lama. Kalau dilihat memang dari kontur ataupun medan bangunan jembatan yang lama ini bisa kita lihat sempit, kemudian dari tikungannya juga lumayan tajam, makanya sering terjadi kecelakaan. Tapi di balik itu semua, jika saya lihat dari sisi dunia lain, kita bisa melihat ke arah situ. Ini kita di belakang kita, ini ada bangunan semacam tempat air ya, ini buat air ya tadi. Ini ada saluran air. Ini ada sosok perempuan yang dengan wajah yang menyeramkan. Terus ke arah sana, di sebelah tikungan sana kita bisa melihat, saya bisa merasakan dulunya ada kecelakaan orang yang tertimpa mobil, dan korin dari orang tersebut masih ada di situ, seolah menjadi arwah penasaran lah. Dan masih banyak lagi kalau kita rasakan di sini, auranya sangat kental. Jadi memang kalau kita bisa merasakan, kita bisa melihat, bahkan ini di jembatan yang baru ini saja dari betonnya ini udah banyak penghuninya ini. Jadi memang luar biasa. Andai kata Mas Dwi punya nyali, bisa saya buka mata batinnya di sini, mungkin akan bisa membuktikan seperti apa sih sosok-sosok yang tinggal di sini. Nah, ini luar biasa di sini. Jadi kalau bisa kita melihat, bukan cuma hitungan 1, 2, 3. Jadi banyak ini di sini. Jadi didukung dengan, mungkin dulu bangunan ini pertama kali membangun karena udah puluhan tahun ini bangunan mungkin dulunya ada tumbalnya. Didukung dengan banyaknya kecelakaan yang dulu sering terjadi di sini. Jadi aura kekentalan mistisnya semakin tebal, semakin tinggi lah. Kalau usia jembatan yang ini udah dibangun sejak zaman apa atau tahunnya mungkin? Kalau untuk tahunnya saya kurang paham, cuman ya ini mungkin usianya sudah mungkin ini sekitar lebih dari 50 tahunan. Jadi udah lumayan lama lah. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian meminimalisir kecelakaan, mungkin dari pemerintah daerah memutuskan untuk membangun jembatan yang baru yang sekarang sangat megah untuk Temanggung, untuk Kabupaten Temanggung. Ini menjadi ikon wisata yang baru dan gratis ini. Banyak juga yang mungkin yang lewat dari Temanggung ke Wonosobo, yang lewat Paraan, singgah sejenak untuk berfoto-foto. Kalau siang hari kan pemandangannya juga cukup bagus juga. Ini Pak Supri, kan jembatan ini sekarang sudah pasif atau tidak digunakan kembali. Apa kemungkinan dari sosok yang menunggu di sini bisa pindah ke jembatan yang baru itu, Pak? Untuk hal itu mereka sangat menyukai tempat-tempat yang sepi dan lembab. Jadi tapi untuk yang jembatan baru ini sangat minim lah kalau untuk ditempati para sosok-sosok yang mungkin tak kasat mata. Jadi mereka lebih suka tinggal di sini, tempatnya yang jauh lebih sepi lah. Oke. Ternyata yang kalau menurut Pak Supri ada apa? Yang pasangan orang nggak Pak di sini, Pak? Enggak. Kalau saya rasakan ini nggak ada. Jadi ini pure asli dari, mungkin dulu pertama pembangunannya adalah
yang menjadi fondasinya ataupun menjadi tumpal pertamanya di sini ada. Cuman untuk kedepannya kemudian didukung dengan banyaknya kecelakaan lah di sini, kemudian orang yang meninggal ataupun kecelakaan di sini kan korinnya tetap ada di sekitar sini, jin korinnya, jadi bukan arwah, jadi korinnya itu ada di sekitaran sini. Jadi kita melihat kalau dari sini, dari arah Temanggung ini belum terlalu kental, tapi kita semakin ke sini sangat kita bisa merasakan betapa kentalnya, sangat kental ini. Jadi aura mistisnya semakin ke sini semakin kental. Berarti terjadinya kecelakaan itu bukan semata-mata karena diganggu, mungkin karena juga faktor kontur medan jalan juga. Untuk kecelakaan yang sering terjadi dulu sebelum dibangun jembatan yang baru ini, ya pertama karena kontur, kemudian kontur jalannya ataupun tikungannya yang tajam, tapi untuk yang keduanya faktor lain ada unsur faktor lain karena sosok penunggu di sini yang mungkin mengganggu dalam keadaan orang yang mungkin dalam pikirannya kosong ataupun pikirannya melamun, kemudian terjadi kecelakaan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi ada truk mengguling sempat menjatuhi orangnya di bawah yang jadi ada semacam kendaraan bermuatan berat, kemudian nggak kuat nanjak di sebelah sana. Ini orang yang di atasnya melompat, terus dalam keadaan melompat, terus di truk yang membawa muatan itu ambruk, kemudian menjatuhi orang yang tadinya melompat. Jadi ke arah sana di tanah yang itu apa, yang agak nebing itu, yang agak tebing itu orangnya kejatuhan brek gitu. Jadi di situ dia akhirnya meninggal seketika di tempat itu. Dan horor lah tentunya kalau suatu tempat yang udah sempat buat orang meninggal karena kecelakaan atau karena apa, itu sangat dari segi orang yang menilai pun horor. Padahal nggak semuanya lah. Kalau kita dibandingkan dengan tanjakan Rujak Asem, dengan tanjakan Wonosobo yang sampai ke Kertek, itu jauh lah kalau sini. Nanti kita bisa mencoba untuk menelusuri jalan ini, Pak. Ya, oke. Untuk saat ini yang di sini apakah melihat kedatangan kita gimana, Pak? Ya alhamdulillah. Jadi kalau niatan kita baik, insya Allah setiap saya datang ke suatu tempat yang mungkin di situ banyak makhluk astral ataupun banyak bangsa halus yang menempati di situ, tapi saya datang dengan secara damai. Jadi insya Allah seperti apapun nantinya di situ, insya Allah kita akan diberi keselamatan lah, diberi kemudahan dalam proses kita melakukan explore baik dimanapun tempat. Untuk info aja buat teman-teman yang mungkin di luar Temanggung, untuk lokasi jembatan ini udah di lereng di kaki gunung dan cukup tinggi, jadi cuaca cukup dingin juga kalau di malam hari. Oke teman-teman, kita bisa sambil jalan-jalan mengeksplorasi bekas jembatan, dan jalan ini juga sekarang sudah tidak digunakan. Nanti kita menemukan apa dalam perjalanan? Oke, ikuti kami. Nah, ini ada warung-warung juga. Karena kan sekarang dari tempat wisata, karena jembatannya cukup ikonik yang megah ini di Temanggung, jadi banyak orang yang kalau siang sih, kalau malam juga tidak ada. Kita menuju jembatan. Tadi juga ada info dari warga sini, katanya kalau malam suka jadi tempat untuk yang tidak benar ya Pak Sepri. Tadi kita sempat ditegur juga, dikiranya kami berpasangan cewek-cewek, ternyata ini batangan semua, Bung.
Jadi warga tidak jadi menggerebek. Nah ini hati ya, HP-nya hati-hati. Kali seru ini, tidak jatuh. Sudah nggak usah mikir-mikir resiko kamera tercemplung. Ini Pak Supri yang menelusuri. Kalau tepatnya kejadian mobil guling di sebelah mana, Pak? Nih di situ kita bisa melihat ada, dari di situ ada ke atas tikungan itu juga ada dulunya. Jadi jin korin, sosok jin korin dari orang yang meninggal itu ada di sini, masih ada di sini. Tidak, ya ke sana. Sini. Jadi tepatnya di sini. Jadi arah truk dari sana membawa muatan, kemudian keadaan rem blong ya, rem. Ya, tepatnya di sini. Pak Supri sedang bermeditasi. Cukup dingin teman-teman di sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi sempat kamera dibikin seolah-olah nggak bisa tampak kita di dalam kamera karena memang ada perlawanan, seolah ada apa ya, benturan energi lah. Jadi energi yang lumayan, yang luar biasa nih, yang kuat, mencoba untuk melarang kita melakukan eksplor di sini. Cuman alhamdulillah ini tadi udah mampu saya netralisir dan insya Allah aman. Bisa diceritakan kembali, Pak? Tepatnya di sini. Ini kita di belakangnya ini tepat dulunya ada mobil kecelakaan yang muatan sangat banyak. Jadi mobil dari arah sana blong, kemudian nikung sini dengan kecepatan lumayan, terus balik ke situ, kemudian orangnya ketimpa di belakang kita ini. Jadi posisinya orangnya berdiri tapi ketimpa mobil sehingga langsung meninggal di tempat sini. Jadi ke arah sana. Jadi memang dari sosok astral ini semakin kesini, di antara pokoknya di sebelah jembatan yang dari sebelah timur dibandingkan sebelah barat, ini kekentalan mistisnya lebih besar daripada sebelah sana. Jadi semakin kesini kental, semakin kental, semakin kuat lah. Jadi sempat tadi kamera ngeblur itu memang, mohon maaf, ini tadi ada kekuatan mistis yang sempat mau menggagalkan atau enggak menyukai keadaan keberadaan kita dengan cara kita mengeksplor di sini. Wih, luar biasa. Jadi ini setelah tadi sempat mencoba untuk menghalangi pandangan dari kameramen tadi, ini semakin banyak. Jadi salah satu dari tadi yang sempat menghalangi kamera kita ini, dia memanggil teman-teman mereka. Oke, kita
kita bisa ke arah sana lagi. Yuk. Kita bisa merasakan nih Mas Dwi, semakin kesini aura kekentalan mistisnya semakin luar biasa ini. Jadi seolah memang dari kekuatan bangsa astral ini semakin kesini semakin banyak. Jadi seolah mereka tadi yang pertama kali membuat kamera blur dan sempat tidak fungsi itu, mereka memanggil teman-temannya. Jadi wow, luar biasa ini. Kameranya juga. Oke, ternyata semakin banyak juga gangguan ya Pak yang menerpa tim, utamanya kamera ini. Beberapa kali agak diganggu juga. Iya nih, jadi semakin luar biasa nih kekentalannya. Jadi memang di sini ini kan jembatan yang lama, kemudian aliran ke arah jembatan sana Kali Galeh ini memang luar biasa ini. Sosok di sana kita bisa melihat ada sosok kuntilanak nih. Sob, maaf ini wah semakin banyak, luar biasa ini. Tapi mereka nggak berani mendekat karena mungkin kita sudah, karena kita sudah pamitan kali. Jadi mereka nggak mau berurusan lah sama kita. Kita bisa pindah ke sana. Namanya ini tim tim yang khawatir ini. Pak Supri berani ke atas. Cuman karena di atas semakin nikung dan semakin jauh dari keramaian yang tadi. Gimana nih Mas Dwi? Mau ke atas lanjut? Oke, tim berani? Oke. Semakin kesini sebenarnya semakin hening dan semakin jauh dari yang pertigaan yang tadi, dari pertigaan jalan utama jauh ya Pak. Jauh banget nih. Ini kan tikungan ini. Depan ini. Oh, saya merinding. Jadi sepanjang dari tikungan atas terus ke sini ke arah sana, ini hampir seluruh tikungan dari tikungan atas ke sini ini udah pernah buat kecelakaan. Jadi hawanya kan beda banget nih. Dari sana ke sini semakin kental. Pokoknya bodoh-bodohan aja, nggak usah kita buka mata batin, kita merasakan dari segi energi yang kita rasakan di sini beda jauh. Didukung di atas pohon-pohon besar ini di atasnya. Ini luar biasa nih. Bahkan ini sempat perlawanan energi negatif yang menerpa tangan saya ini tadi. Agak kemeng juga nih tangan. Lumayan di sini. Oke, kita mencoba naik, langsung kita pindah ke sana. Kita penasaran yang di atas. Cuman kita nggak lama-lama, cuman
biar kita tahu aja. Karena ini benar-benar titiknya ya Pak, tikungan. Ini bahaya juga jurang-jurang. Ini teman-teman. Jadi ini jurang, udah pernah buat jebur kendaraan dulu. Dan banyak kecelakaan, banyak korban di sini. Jadi kita nggak dapat info dari siapapun, cuman kita bisa merasakan, bisa melihat. Jadi dulu ada mobil, semacam mobil angkutan minibus lah, mobil kecil, tapi jumlah sekitar antara 5 sampai 7 orang masuk ke jurang, dan semuanya mereka meninggal di sini. Makanya kita merasakan, semakin kesini semakin luar biasa ini aura mistisnya. Oke, kita lanjut, bisa ke atas. Nih, Ini ada bau-bau yang menyengat. coba kita rasakan aja, ada bau seperti apa gitu loh. Setelah kita merasakan bau harum, kemudian ini bau busuk yang menyengat. mungkin bisa membedakan lah, seperti baunya seperti bau bangkai. Ini yang di sini ini menjadi titiknya dari jadi pengkolan situ masuk ke sini terus sampai jembatan. Memang ini tempatnya yang menjadi titik banyaknya kecelakaan yang terjadi di sini. Oke, kita explore turun aja. Kita sebenarnya sudah sampai titik yang atas. Demi keamanan teman-teman semua, kita turun. Oke. Oke, teman-teman. Kita sekarang di persimpangan yang ini di jalur yang lama maksudnya, yang kita eksplor tadi. Kemudian yang atas adalah jembatan yang baru yang sekarang digunakan. Tadi kita udah menelusuri jalan yang lama, banyak menemui sesuatu, utamanya gangguan dari makhluk astral yang buat kamera kita blur, dan juga Pak Supri mendapat sedikit perlawanan ya Pak Supri. Gimana Pak Supri tadi? Ya, alhamdulillah, ini meskipun tadi sempat ada perlawanan, penolakan lah yang pasti. Penolakan dari sosok makhluk astral yang menunggu di jembatan lama tersebut. Cuman alhamdulillah bisa kita netralisir. Jadi ada 2 kali sempat tadi perlawanan dari sosok makhluk astral, sampai kamera 2 kali juga blur dan hampir nggak berfungsi. Tapi alhamdulillah kita bisa menetralisir. Dan tadi banyak sekali kita menjumpai makhluk-makhluk astral yang ada di situ. Jadi dari jin korin, orang-orang yang meninggal, mereka tuh tinggal di situ juga. Jadi banyaklah, kita tadi sempat semakin ke arah ke sana, semakin ke atas tikungan semakin kental banget. Jadi kita tadi Mas Dwi aja bisa merasakan secara bodoh-bodohan aja lah, kita nggak usah pakai buka mata batin, kita punya indera keenam, nggak usah. Cuman kita dari segi merasakan auranya ada udah beda banget. Jadi kita tadi sempat Mas Dwi tadi merasakan bau busuk. Pertama kita merasakan bau wangi. Kemudian setelah wangi lumayan lama, kita berganti bau yang tidak sedap, busuk, seperti bau bangkai. Lah itulah. Jadi sosok sundel bolong yang tadi tinggal di situ tadi sempat mau mendekat sama kita, intip-intip lah. Jadi kita nggak bisa dibilang dia takut, nggak. Cuman mungkin merasa kok nggak enak deket sama itu orang, mungkin seperti itu aja. Tapi alhamdulillah
semuanya berjalan lancar, nggak ada halangan, jadi semua tim diberi keselamatan alhamdulillah. Meskipun tadi sempat dari kameramen tangannya sempat hampir aja ada gangguan lah semacam itu. Lancar dan selamat. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Menggali Misteri, untuk bisa pencet tombol subscribe. Jangan lupa share ke teman-temannya juga, komen di kolom komentar yang membangun lah channel kami buat untuk menjadi tim Menggali Misteri lebih semangat lagi membuat konten-konten lagi. Atau teman-teman yang punya rekomendasi tempat bisa komen juga. Mungkin tim Menggali Misteri kalau ada kesempatan kita bisa datang untuk mengeksplorasi tempat itu. Mohon maaf karena di sini di pinggir jalan raya. Kalau malam ternyata banyak truk-truk ya, banyak truk juga yang menggunakan kecepatan tinggi. Mungkin audio sedikit terganggu karena suara yang masuk, tapi nggak apa-apa. Semoga tetap jelas karena kita ingin memperlihatkan persimpangan di sini. Oke, teman-teman yang mungkin di warga ya, di Temanggung, teman-teman YouTuber Temanggung yang lain, untuk bisa bantu subscribe dan share ke teman-teman lain yang mungkin mau datang ke sini juga silahkan monggo. Di sini juga warung-warung bisa dibilang sampai 24 jam ya Supri. Oke. Oke teman-teman, bila kami dan tim ada kesalahan kata maupun tindakan kami mohon maaf. Ya sekali lagi kami di sini tidak bermaksud untuk menginjak-injak ataupun mengganggu tempat di sini atau merusak tempat. Kami hanya mengeksplorasi, memberikan informasi yang ada di tempat ini. Yang pasti kita di sini tidak melakukan tindakan apapun dan tidak mengambil awan. Iya, meskipun tadi sempat ada teguran mungkin dari pemuda di sekitar sini, dikira kita ini cewek cowok yang sedang melakukan perbuatan mesum. Jadi sempat tadi ditemui oleh pemuda di sekitar sini, tapi setelah kita kasih pengertian, alhamdulillah mereka ngerti dan sudah baik-baik aja. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.